Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Prastowo. Saya dari kelas A218 program studi PGSD dari Universitas PGRI Yogyakarta. NPM saya 18144600068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian otak. Tahukah kalian apa otak itu? Nah, menurut Ratna Supradewi, otak merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi manusia dan mempunyai banyak bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, di situ otak juga memproduksi pikiran-pikiran sadar yang sangat menakjubkan. Otak pun juga menghasilkan kita pemikiran dan memberi kita kemampuan itu dengan penglihatan, perabaan, persentuhan, dan berbahasa. Otak juga mengendalikan laju detak jantung, laju mengeluarkan keringat, dan laju pernapasan. Pada otak terdapat 3 bagian yang sangat penting, yaitu otak bagian belakang, otak bagian tengah, dan juga otak bagian depan. Otak bagian belakang sendiri merupakan otak yang terletak pada tengkorak bagian belakang, dan pada bagian ini mempunyai 3 bagian yang sangat penting, yaitu modula, pons, dan juga cerebellum. Saya ulangi ya. Yang kedua yaitu otak bagian tengah, yaitu merupakan otak yang terletak di antara otak bagian belakang dan juga otak bagian depan. Nah, pada bagian ini merupakan terletaknya merupakan terletaknya serat-serat saraf pada otak manusia. Yang ketiga yaitu otak bagian depan. Otak bagian depan merupakan otak yang paling terlihat dan memiliki 2 belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak bagian kanan. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling penting pada otak manusia. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sel tubuh dan fungsi pada otak. Menurut Tony Buzan, seorang psikologi dan memori, mengatakan bahwa otak itu memiliki atau mempunyai triliunan sel pada otak. Sel-sel tersebut seperti gurita kecil yang sangat kompleks. Ia juga mempunyai sebuah pusat dan banyak cabang, dan pada setiap cabang tersebut mempunyai koneksi sendiri-sendiri dan berbeda dengan koneksi sel-sel yang lain. Setiap sel pada otak berhubungan dengan ratusan bahkan puluhan ribu sel lain dan saling bertukar informasi. Manusia terlahir dengan sejumlah sel tertentu yang saling berhubungan. Nah, semakin bertambah usia manusia tersebut, jaringan sel saraf itu akan semakin rusak atau semakin lambat. Seseorang dianggap dalam keadaan mental yang prima, yaitu pada usia 18 tahun. Para ilmuwan menemukan data baru bahwa manusia terlahir dengan sejumlah sel saraf dan akan hilang mengikuti panjang usianya, atau sebagian akan hilang bersama dengan bertambah usianya, atau dengan kata
Dengan kata lain, seorang yang lanjut usia mempunyai sel saraf lebih sedikit daripada sel saraf seorang bayi. Kemudian menurut Mahmud menjelaskan bahwa otak mempunyai manfaat atau fungsi untuk berpikir secara maksimal. Di antaranya yaitu 1. Mampu berjalan tegak. Yang kedua, yang pertama yaitu mampu berjalan tegak, yang kedua mampu membaca, yang ketiga mampu berbicara dan menulis, yang keempat yaitu manusia mampu menangkap bacaan, maksudnya menangkap pembicaraan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Banyak lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.